Oke, waktu menunjukkan 9:56. Pembelajaran akan kita mulai sekarang. Oke, sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you? Okay, I hope all of you doing fine and good. My name is Taufan Mahendra, student of Faculty of Teaching, Training and Education of Lambung Mangkurat University in majoring English. For today, learning activity will be taken by me. As for today, I will teach you about certain topic. But before we start our lesson today, I would like to ask all of you to pray together, and the prayer begin now. Okay, prayer finished. Okay, once again, before we start, I would like to check your present list. Okay, the present list. First is Ahmad Rafli is here. Alia Awandini, Baihaki, Cahyani Maulidia, Fajrianor, Firyal Hasna, Hairiyah, Halimah. Oke, thank you. Thank you. Kemudian Husin, Husnul Yakin, Irmawati, Isnani, Kamsiah, Lucy Lestari, Melani Roma Uli, Meta Citawan Wulandewi, Muhammad Alamsyah, Muhammad Aldi, Muhammad Farid Muzaki, Nur Ardiono, Muhammad Suryadi, Muhammad Yasir Permana, Mutiawati, Mutia Rahim, Mutia Rahmi hadir, Pak. Oke, thank you. Nortiani, Renita, Rezekia, Salimah, Salma Azahra, Salahuddin Wahyudi, Suryan, Syahril Lubis. Suryan hadir, Pak. Suryan hadir. Oke, thank you Suryan. Kemudian Tegar Zaki Islami, Winada Al-Fatihah. Next, Yapini. Oke, maybe beberapa anak kesulitan untuk masuk ke Zoom-nya karena mungkin kendala jaringan. Oke, before we start, I would like to show you something. Apakah bisa dilihat PPT yang Kakak share? Bisa. Kalau kayak gini jelas nggak? Jelas kah? Jelas. Oke, thank you. Nanti kalau ada kendala langsung bilang aja ya. Jadi, Oke. That's all. Bentar. For today learning process, we have passive voice as our topic. First ada yang biar ada yang mengajar kan kira kau juga lo. Di sebelah kelas sebelahnya tuh. Pas ada Yani di situ Gawi. Halo, Rizka. Kosong. Ya. Masuk Bu. Okay. For today learning process, we have passive voice as our topic. Kakak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak itu apa itu passive voice? Ada yang tahu? Oke. Kalau nggak ada, passive voice. The passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performed the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. Jadi, passive voice itu adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat yang menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini lebih berfokus pada pihak
atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, receiver of action. Kemudian kita punya rules to make active into passive voice. The subject on active voice become an object on passive voice. Jadi subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek dalam kalimat aktif. Nah, kalau tadi si subjek yang berubah jadi objek dalam aktif ke pasif, kemudian ini ada objek dari active voice berubah menjadi subjek di passive voice. Jadi objek dan subjeknya itu flip-flop aja, ditukar-tukar. Kemudian using to be is, am, are, was, were, sama been. Jadi kita menggunakan to be yang berupa is, am, are, was, were, sama been. Kemudian kita menggunakan verb 3, using verb 3. Kemudian, before we start learning about types of passive voice, we have to know first what is regular and irregular verb. Jadi sebelum kita belajar tipe-tipe yang ada di passive voice, tipe-tipe sentence-nya, kita harus tahu dulu lebih dahulu apa itu regular dan irregular verb. Jadi, regular dan irregular verb, English has two types of verbs, regular and irregular verb. To distinguish two of it is quite simple. You can see it from its form. Jadi, bahasa Inggris itu punya dua tipe kata kerja. Yang pertama regular dan irregular. Untuk membedakan keduanya itu cukup mudah dan simple. Kalian bisa lihat dari bentuknya. Regular dan irregular verbs tidak memiliki bentuk yang berbeda-beda pada simple present. Jadi, pada simple present, regular dan irregular itu tidak mempunyai bentuk yang berbeda alias sama. Present participle dan infinite juga. Sedangkan untuk simple past dan past participle-nya biasanya memiliki bentuk yang berbeda dari kata dasar. Jadi kata dasar regular dan irregular verbs ini memiliki bentuk yang berbeda kalau dalam simple past dan past participle. Kemudian we have to know what is regular verb is. Kita harus tahu dulu apa itu regular verb. Regular verb itu seperti namanya adalah kata kerja regular atau biasa. Kata kerja ini mudah diprediksi dan bentuk simple past serta past participle-nya cukup diberi akhiran -d pada infinitif untuk membentuk kata kerja reguler tersebut. Jadi akhirannya itu kita kasih -d pada kalimat past atau lampau simple past. Verbnya itu kita kasih -d. Kemudian bila kata kerja berakhiran apabila kata kerja berakhiran maka cukup ditambahkan d. Seperti kita punya contoh di sini believe, karena believe diakhiri dengan kata huruf kita tambahkan d. Jadi believe ada d ujungnya d. Believe. Kemudian bila kata kerja berakhiran y atau y, maka hilangkan y diganti dengan i, ed atau it. Sebagai contoh study jadi studied. Studied. Oke. Kemudian bila kata kerja berakhiran dengan huruf vokal dan konsonan, konsonan tersebut digandakan dan ditambahi dengan ed. Seperti kata hug, h-u-g, hug. Menjadi hug. Ada ed di ujungnya sama ditambahkan huruf g lagi. Kemudian, we have example of regular verbs. The example is hug for verbnya. Kita punya verbnya di sini hug, toss, raise, sama dry. Untuk simple past yang hug, kita kasih double G, kemudian kita kasih ed seperti yang kita beritahu tadi. Jadi hug. Untuk past participle-nya juga sama, cuman di sini ada kesalahan sedikit, D-nya ketinggalan. Kita tambahi G, terus kita kasih ed di ujungnya. Kemudian untuk yang verb yang kedua, toss, kita sama seperti yang pertama tadi, kita kasih huruf terakhirnya double jadi toss, kemudian kita tambah ed jadi toss. Ada ed di ujungnya toss. Untuk past participle juga sama. Kemudian untuk raise, karena diakhiri dengan huruf jadi cuma kita kasih huruf d jadi raise. Raise. Ada d di ujungnya raise. Untuk past participle-nya juga sama. Nah, kemudian untuk verb yang terakhir dry, seperti yang kakak jelaskan sebelumnya. Dry ini kita tambah ied dan kita hilangkan huruf y-nya menjadi dried. Menjadi dried, sama seperti past participle-nya.
Kemudian setelah kita membahas regular verb, kita akan membahas irregular verb. Apa itu irregular verb? Irregular verb adalah kebalikan dari regular verb, yakni kata kerja yang tidak beraturan. Ciri-cirinya adalah tidak mudah diprediksi, dan tidak memiliki akhiran ed di belakangnya. Kemudian bentuk simple past dan past participle-nya harus dipelajari dan dihafalkan agar dapat menggunakannya dengan leluasa dalam berbagai struktur kalimat bahasa Inggris. Jadi untuk regular verb kita required atau diperlukan untuk menghafal beberapa bentuk simple past participle-nya dan past participle-nya. Kemudian kita punya contoh untuk verb. Yang pertama kita punya go. Kemudian kita ganti menjadi simple past menjadi when. Kemudian past participle-nya menjadi when juga. Kemudian untuk verb become, dia simple past-nya berubah menjadi became. Untuk past participle-nya berubah juga jadi became. Kemudian untuk verb yang ketiga, by, berubah menjadi untuk simple past-nya berubah menjadi bow. Kemudian untuk past participle-nya juga sama menjadi bow. Kemudian untuk verb yang ketiga, kita punya bring. Verb yang keempat. Kita punya bring. Untuk simple past dia berubah menjadi brought. Dan untuk past participle dia juga berubah menjadi brought. Jadi untuk irregular verbs kita diperlukan untuk menghafal sebanyak mungkin verbnya karena ini diperlukan untuk agar dapat menggunakannya dengan leluasa dalam berbagai struktur kalimat bahasa Inggris. Kemudian ada note. Remember, both irregular and irregular verbs do not have difference between forms simple present and present participle. The one you need to know is simple past and past participle form. Because verb is essential element on English sentence. Jadi kita perlu ingat di kedua irregular dan irregular verb tadi tidak punya perbedaan di antara di simple present dan present participle. Yang perlu kalian tahu dan perlu kalian pelajari lebih itu berada di simple past dan past participle-nya karena verb itu adalah elemen esensial dalam kata-kata atau kalimat bahasa Inggris. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo. Kakak perlu respon apakah ada pertanyaan? Ada, Kak. Ada. Ada apa tidak tadi? Tidak ada, Kak. Oke, jelas. Terima kasih atas responnya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis atau type dari passive voice. Yang pertama, type yang present tense. Untuk present tense, kita menggunakan rumus subject plus to be, yang mana yang to be-nya ini is, sama are. Plus verb 3, kemudian by, ditambah objek. Jadi kita punya contoh untuk kalimat aktifnya. She eats bread every day. Jadi dia makan roti tiap hari. Untuk dibuat menjadi passive voice menjadi bread is eaten by her every day. Jadi di sini kita seperti rumusnya kita punya bread sebagai subjek, kemudian to be-nya kita memakai is, kemudian kita punya verb 3 eaten, kemudian by her every day sebagai by dan objek. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Alhamdulillah jelas, Kak. Sudah jelas, Pak. Oke, karena ini rada sulit, jadi kita perlu memperhatikan lebih ya. Kemudian kita punya present simple tense. Contohnya, auxiliary verbs used in passive voice is, are, sama am. Jadi to be-nya kita pakai is, are, sama am. Untuk active voice, he writes a letter berubah menjadi, kalau kita ubah menjadi passive voice, berubah jadi a letter sebagai subjek, is kita menggunakan to be, written verb 3-nya by him. Jadi a letter is written by him. Jadi ini memenuhi rumus yang kita bahas tadi. Kemudian he does not write a letter berubah menjadi a letter, is not
written by him. Kemudian kita juga punya lagi does he write a letter? Berubah menjadi is a letter written by him. Ini untuk kata-kata yang tanya. Kemudian they sell books. Kemudian kita ubah menjadi passive voice menjadi books are sold by them. Kemudian yang terakhir kita punya she helps me. Kita ubah menjadi passive voice menjadi I am helped by her. Itu untuk simple present tense. Oke. Kemudian kita punya past tense atau kata lampau. Untuk kata lampau kita menggunakan rumus subject plus to be. To be-nya itu kita di sini menggunakan was sama were. Kemudian kita menggunakan verb 3 by plus o. Oke, contohnya untuk kalimat aktif he wrote 2 letters yesterday diubah menjadi kalimat pasif 2 letters were written by him yesterday. Jadi di sini kita punya sesuai dengan rumus 2 letters sebagai s subject, were sebagai to be, kemudian kita punya verb 3-nya written by dan objeknya by him yesterday. Oke, dari contoh yang di sini sudah memenuhi rumus. Kemudian kita punya contoh lain, simple past tense, auxiliary verbs yang digunakan was sama were. Kalau kata aktifnya he bought a car, diubah menjadi passive voice menjadi a car was bought by him. Jadi ini kita punya di sini a car itu sebagai subjek, was itu sebagai to be, bought itu verb 3, kemudian by him-nya by plus object. Kemudian untuk yang kedua, kata negatif, he did not bought a car. A car was not bought by him. Jadi ini kata negatifnya. Kemudian kita punya kata untuk tanya. Did he buy a car? Was a car bought by him? Nah, ini kalau kita ubah menjadi pasifnya berubah menjadi was a car bought by him yang sebelumnya aktif. Did he buy a car? Oke. Kemudian kita punya lagi she decorated the walls. Kita ubah menjadi passive voice. The walls was decorated by her. Kemudian kita punya yang terakhir I helped him. I helped him. Kita ubah menjadi pasif menjadi they were helped by me. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ataukah sudah jelas? Suara kakak jelas terdengar kan? Jelas Kak, jelas. Atau PPT-nya Iya, jelas. nggak ada gitu? Kak, yang help him tuh passive voice-nya dapat day itu dari mana Kak? Nah, kita di sini kakak kayaknya salah tulis deh. Seharusnya I have day, seharusnya di sini salah. Jadi kita lewati aja tuh. Yang apa? Example atau contoh yang terakhir ini kayaknya kakak salah tulis apa gimana tadi malam. Jadi kita punya contoh yang 4 ini aja dulu ya. Maaf dulu, nanti kakak kasih penjelasan lagi ketika selesai pelajaran yang jam ini. Oke? Oke, kita move to the next. Kita punya past continuous. Rumusnya itu kita pakai as subject, was, were sebagai to be, plus being, plus past participle atau verb 3, bisa pakai by juga. Jadi untuk contoh, kalimat aktifnya, my friend was baking bread when I came. Jadi di sini kita punya subjeknya my friend, salah ini yang aktif ya. Kemudian kita ubah jadi pasif dulu, Bread was being baked when I came. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Rumusnya di sini kita punya as, subjeknya bread. Kemudian kita punya to be-nya. To be-nya itu was. Kemudian kita plus being, ada being-nya. Past participle, baked. Kemudian ada penjelasnya when I came atau agent-nya. Oke, contohnya past continuous tense. Auxiliary verbs used in passive voice yaitu to be-nya kita pakai was atau were plus being. Kemudian kita punya contoh yang pertama. Some workers
were maintaining the toll road at this time yesterday. Itu untuk active voice. Kemudian kita ubah menjadi passive voice. The toll road was being maintained at this time yesterday. Jadi kita punya subjeknya the toll road. Kita punya to be-nya was, kemudian kita plus being. Kita punya lagi maintain sebagai past participle atau verb 3. Kemudian kita punya at this time yesterday sebagai penjelasnya. Kita punya lagi contoh yang kedua. She was cleaning the kitchen. She was cleaning the kitchen floor while the children were playing in the living room. Jadi active voice-nya itu kemudian kita ubah menjadi passive voice. The kitchen floor was being cleaned while the children were playing in the living room. Jadi kita di sini punya active voice-nya, kemudian kita punya passive voice. The kitchen floor itu sebagai subjek, kemudian kita tambah was sebagai to be, kemudian being clean sebagai being dan verb-nya. While the children were playing in the living room. Jadi kita punya di sini by-nya si children, si objek playing in the living room-nya sebagai pelengkap. Oke. Sebelumnya sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita move to the next slide. Kita punya present continuous tense. Jadi untuk rumus yang kali ini, present continuous tense, kita menggunakan subject plus to be. Yang to be-nya itu is, am, sama are, plus being, plus verb 3, plus by. Plus juga objek atau yang jelas. Kita punya kalimat aktif, he is driving his car right now. Kalau kita ubah menjadi pasif, menjadi his car is being driven by him now. Jadi kita punya subjeknya itu his car. Kemudian kita punya to be dan being-nya is being, kemudian kita verb 3-nya punya driven by him, now-nya sebagai by dan objek. Oke. Kemudian kita punya contoh lain. Present continuous tense, auxiliary verbs used in passive voice. Jadi to be yang kita gunakan is, are, sama am, plus being. Kemudian kita punya active voice, she is singing a song. Kita ubah menjadi passive voice. A song is sung by her. Jadi kita punya passive voice ini a song-nya sebagai subjek. Kemudian sebenarnya di sini ada being-nya sih, ketinggalan being-nya. A song is being sung by her. Jadi setelah is ini tertulis seharusnya being kakak yang ketinggalan lagi. Kemudian kita punya lagi contoh yang kedua. She is not singing a song. Kemudian a song is not being sung by her. Kita punya subjek sebagai a song, songnya sebagai subjek. Kita punya is, not karena ini kalimat negatif. Kemudian kita tambahkan being. Kemudian songnya sebagai verb 3. Kemudian by her-nya sebagai by dan juga objek. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Halo, anak-anak. Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian, nah kita punya, karena sudah membahas beberapa tipe-tipe sentence-nya, tense-nya, kita akan sedikit belajar, belajar mengubah dari active voice ke passive voice yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut atau akan kita bahas setelah kalian selesai menjawab. Nanti kan di sini ada sekitar 8 kata aktif yang harus kalian ubah menjadi kata pasif. Nah, dari 8 ini kalian kerjakan 7 saja dari nomor 2 sampai nomor 8. Oke, instruksinya jelas nggak?
Inggih Pak, jelas. Oke, jadi kakak ulangi lagi. Instruksinya itu kalian mengubah active sentence menjadi passive sentence. Yang diubah ada 7, dari nomor 2 sampai nomor 8, karena nomor 1 kakak jadikan bonus. Kemudian kira-kira kalau mengerjakan 7 soal ini 15 menit cukup nggak? Halo, anak-anak. Kada deh, Pak. Kada ya? Oke, kalau gitu kita kerjakan satu-satu aja. Pertama, kita punya nomor 2. Someone has stolen my pencil. Nah, kalau satu-satu kira-kira 5 menit cukup nggak? Kalau satu-satu. Menggawi yang 15 menit tadi aja, Pak Ai. Kalian pilih ya 15 menit untuk semuanya, atau kita bahas satu-satu dari nomor 2, kemudian kalian jawab, terus kita bahas, atau begitu, atau yang 15 menit aja? Yang satu-satu tadi. Ulun 15 menit. Kalau yang lain? Yang satu-satu aja Pak Ai. Nah, Ya, Pak Ai. Jadi menurut kakak sih lebih efektif yang satu-satu ya. Gimana menurut kalian? Inggih setuju. Oke, nah jadi kita ngerjakannya satu-satu ya. Kita mulai dari nomor 2. Someone has stolen my pencil. Kita beri waktu ini jam 10.23. 10.23 kakak kasih waktu 5 menit sampai 10.28 untuk mengerjakannya. Jadi waktu kalian kakak mulai dari sekarang. Ini masih kelihatan kan PPT-nya? Masih, Kak. Inggih masih. Ya, thank you. 5 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan tanyakan sama saya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, bisa bilang Bapak langsung ya.
Bapak ingin bertanya, Ya, silahkan. untuk someone tuh objeknya tuh her atau him, Pak? Someone, objeknya nggak, kalian bisa tulis someone aja deh, nggak usah diganti. Nggak usah diganti. Kan anunya dibalik tuh, nanti jadi someone itu Baik, Pak. Terima kasih. nggak usah diganti, tulis someone aja. Soalnya nggak jelas ini objeknya cowok, cewek, atau gimana, jadi susah. Jadi kita tulis someone aja. Jadi ada yang sudah selesai? Bapak. Asal Bapak. Ini bujur lah, Pak. Nggak apa-apa, My- kita belajar. Kalau salah juga nggak apa-apa. My pencil has been stolen. Oke, masih bacanya, Pak. Stolen. Stolen. Oke. My pencil has been stolen by someone. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di someone has stolen my pencil berubah menjadi my pencil case. My pencil has been stolen by someone. Oke, jadi itunya sudah lengkap. Cuman ditambahin bin-nya aja ya sedikit. Jadi terima kasih atas jawabannya. Jawaban kamu sudah benar. Kemudian kita pindah lagi ke nomor 3. Atau yang lain punya jawaban selain itu untuk nomor 2? Ada jawaban selain itu enggak? Enggak ada ya? Oke, kalau gitu kita move ke nomor 3. They will deliver the merchandise in the morning. Kakak tunggu lagi sampai 5 menit. Sampai 10.34. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan lagi langsung tanyakan aja ya. Ada pertanyaannya? Wah, ada pertanyaan? Berarti lancar saja ya mengerjakan. Ada yang sudah selesai nggak? Ulun, Pak. Ya, silahkan. The merchandise will be delivered by them in the morning. Oke, kita lihat ya. They will deliver, ini berubah menjadi the merchandise is delivered by them in the morning. Oke, terima kasih. Jawabannya benar. Oke. Terima kasih ya tadi yang jawab. Kemudian kita punya nomor 4. He carried the heavy box. Silahkan lagi, kakak tunggu sampai 10.35.
Bapak. Iya tadi kenapa? Ini bujur lah, Pak. Nah, the heavy box is being carried by him. Oke, kita cek ya. Ting. The heavy box is carried by him. Oke, thank you. Jawabannya benar. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang kita move lagi ke yang selanjutnya. Miss Powell had already finished the portrait. Oke, kakak tunggu lagi sampai 10:39. Oke. Ayo yang lain. Coba jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke saya. Miss Powell had already finished the portrait. Kalau diubah jadi passive voice kira-kira apa? Oke, di sini kakak punya koreksi untuk jawaban nomor 2. Modalnya kita menggunakan was delivered. Seharusnya nomor 3 ya. Nomor 3. Yang they will deliver the merchandise in the morning. Jadi kakak salah tulis di sini, jawabannya itu the merchandise will be, seharusnya pakai will be delivered by them in the morning. Jadi kakak ubah dulu. Kelihatan ntar jawabannya. Nanti aja deh pas terakhir kakak ubah. Jadi jawaban untuk ini seharusnya itu they will be delivered the merchandise in the morning. Seharusnya gitu, nanti terakhir kakak perbaiki. Kemudian untuk he carried the heavy box berubah menjadi past tense. The heavy box was carried by him. Karena ini kita pakai carried, itu past participle, berubah menjadi was carried. Oke, ini kakak salah tulis lagi. Oke, kemudian yang nomor. Untuk yang Mr. Paul, sudah ada yang selesai? Anak-anak ada yang selesai untuk Miss Paul? Nah, waktunya sisa 2 menit sih. Ya udah. 2 menit dulu. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah selesai untuk Miss Paul? Kalau gitu kakak tunjuk salah satu ya.
Untuk Renita. Halo Renita. Ya, Kak. Udah selesai nggak untuk Miss Paul? Sudah? Kalau gitu silahkan dijawab. Oke. Oke, Renita, bisa nggak ditulis aja jawabannya? Soalnya kayaknya di tempat kakak atau di tempat Renitanya jaringannya rada susah. Ditulis di pesan aja bisa nggak? Di chat. Mrs. Paul had already being finished the by portrait. Miss Paul had been already finished. Apa tadi lanjutannya? Oke, kita jawab aja deh gini. Jadi jawabannya itu kita balik. The portrait had been already finished by Miss Powell. Oke, terima kasih Renita atas percobaannya. Mungkin di kakak jaringannya agak susah, jadi kurang terdengar. Tapi suara kakak untuk yang lain terdengar nggak jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Oke, kemudian kita next lagi punya ini. They taught us two language. Oke, ini kita ubah jadi passive tense. Kakak beri waktu lagi, waktu sekitar 5 menit. Sudah cukup. Oke, berakhir 10.45. Kalau ada yang sudah selesai, langsung kasih tahu kakak aja ya. Langsung coba gitu. Nanti kita bahas lagi. Oke, ada yang sudah selesai? Atau perlu waktu sedikit lagi? Waktunya masih ada 3 menit sih untuk menjawab. Suara kakak jelas terdengar kan? Tinggi, Pak. Ya, oke.
Oke. Ada yang sudah selesai? Eh, Ardiono udah selesai belum? Atau masih ngerjakan? Masih ngerjakan Kak? Oke, lanjut aja dulu kerjakan ya. Sambil kakak cek nama-namanya. Winada gimana Winada? Winada? Oke, mungkin kendala jaringan. Oke, ada yang sudah selesai? Bapak, ulun sudah. Oke, silahkan. Two language has been taught us by them. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi gini. We were taught two language by them. Karena us-nya itu berubah menjadi we. Oke, terima kasih atas jawabannya juga. Kita sama-sama belajar, jadi nggak apa-apa salah. Kakak juga sering salah juga. Kayak tadi ada salah. Kemudian kita move lagi. She asked us to come early. Oke, ini verb 2 ya. Pakai past. Past participle. Oke, kita kasih waktu sampai 10. 50. She asked us to come early. Ini pakai past tense. Ingat past tense tadi. Subject plus to be. Plus past participle. Plus by. Plus subject. Ada yang sudah? Gimana Cahyani? Apakah ada kendala? Halo Cahyani. Cahyani Maulidia. Gimana dengan Virya Hasna? Apakah ada kendala mengerjakannya? Belum selesai, Pak. Ya. Ya, kerjakan dulu ya. Kemudian cowoknya mana? Suryan. Halo Suryan. Suryan. Apa ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, silahkan Suryan. To come early is asked us by him. Tuh, gimana tadi? To come early is asked us by him. Oke.
Jadi di jawabannya adalah we were asked to come early by her. Jadi di sini kita menggunakan yang past tense, simple past tense. She asked us to come early sebagai aktifnya berubah menjadi we were asked to come early by her karena rumus dari past tense itu subject plus to be, yang mana to be-nya itu was atau were, kemudian past participle verb 3, kemudian verb 3, kemudian kita punya by her sebagai objek. Oke, jadi di sini kita jawabannya we were asked to come early by her. Oke, terima kasih Suryani, nggak apa-apa, nanti kita Suryan, nanti kita belajar lagi. Bapak, Oke, takut Pak. Itu tadi tuh past continuous lah, Pak. kenapa? Past continuous? Enggak. Kita ini pakai past tense saja yang biasa, simple past tense. Karena kalau di past continuous itu, kita lihat kursor saya, past continue. Nah, kalau past continue, dia ada plus being-nya. Kalau pas aja, dia nggak ada plus being-nya. Cuman was atau were. Kalau past continuous ditambah being. Oke? Oke, paham, Pak. Kemudian kita ulang lagi. Tadi sampai ini kan. Nah, yang terakhir, our committee will send her flower. Oke, ini pakai present continue karena ada kata will. Oke, silahkan kita kasih waktu 5 menit lagi sampai 10.55. Nanti kakak tunjuk. Untuk yang terakhir kakak tunjuk ya. Yang terakhir kakak tunjuk. Oke, waktu kalian 5 menit sampai 10.55. Kalau kemudian ada yang mau ditanyakan lagi, langsung tanyakan saya. Oke, ada yang selesai atau belum? Khairiyah, apakah ada masalah dalam mengerjakan? Halo Khairiyah. Ini Pak. Susah nggak kira-kira ngerjakan yang ada kendala nggak atau ada yang perlu ditanyakan? Lumayan Pak. Sih, ini materinya emang lumayan sulit. Jadi kerjakan aja dulu ya, nanti kita kakak kasih tahu jawabannya. Kakak tunjuk. Ini, Pak. Oke. Winada tadi ada nggak? Kalau Winada, sambil kakak cek ya apakah masih ada orang atau enggak di sini. Winada. Iya, Pak. Oke, masih ada. Kemudian Salma Azahra. Ada, Pak. Oke, siap.
Habis sama Renita. Pak, apa jaringannya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian setelah Renita, Mutia Rahmi masih ada? Masih ada, Pak. Mutia Rahmi, kita punya Ardiono. Ardiono masih ada, Ardiono? Masih, Pak. Pejantan tangguh kita nih. Habis Ardiono, kita punya Cahyani Maulidia masih ada? Masih ada, Pak. Virial Hasna? Masih ada, Pak. Oke. Kira-kira sudah ada yang selesai nggak ngerjakan yang terakhir ini? Ulun, Pak. Oke, silakan Salma. Her flower will be sent by our commit. Kata Pak, Ibu jawab salah. Nggak apa-apa, kan kita belajar. Jadi jawabannya, her flower will be sent by our committee. Jadi ini jawab, sebentar, kayaknya ini our committee will be sent by our committee. Kita cek dulu ya di pas present continue. Nah, salah. Present tuh kan, salah kan? Jadi jawaban untuk yang terakhir ini adalah our committee, her flower will be sent by our committee. Jadi ada being-nya ya, kakak salah tulis lagi. Jadi nggak apa-apa kita salah, kita kan belajar. Kita belajar, kalau salah ya nggak apa-apa. Kemudian kita punya catatan di sini yang dapat dijadikan kalimat pasif hanyalah kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja transitif, transitive verb. Apa itu transitive verb? Transitive verb itu kata kerja yang memerlukan objek, misalnya buy. Harus ada objeknya kan, apa yang kita beli. Kemudian bring, kemudian tell, give juga, do, drink, eat, agree, sama write. Itu adalah contoh transitive verb. Yang mana transitive verb itu adalah kata kerja yang memerlukan objek. Sedangkan kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja intransitive verb, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Misalnya go, kata go, kemudian arrive, kemudian come, look, kemudian sleep juga, bleed, dan sebagainya yang tidak memerlukan objek. Kan kita misalnya disuruh orang go sana kayak gitu, nggak perlu ada itu kan, nggak perlu ada objeknya kan kalau kita sedang marah. Kemudian tidak dapat dijadikan kalimat pasif. Jadi kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja intransitif atau intransitive verb tidak dapat dijadikan kalimat pasif. Oke, kita sudah sampai di ujung slide. Jadi sampai sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Halo? Suara kakak masih ada kan? Pak, takun. Ya, siap. Kan tadi itu misalnya go kada masuk kalimat pasif. Misalnya ada tempatnya Pang pergi ke pasar misalnya. Nah, itu kan, bisa jadi pasif lah. Ya, itu go ini sebenarnya bisa dipakai keduanya. Intransitif sama transitif. Kalau misalkan kalau kita keadaannya sedang kayak go gitu, kayak lagi balapan, ready go gitu kan, go aja, go-nya aja gitu. Itu nggak bisa dijadikan kalimat pasif karena itu kata kerja transitif. Tapi semisalnya ada kata aktif, gimana ya, go itu bisa diubah jadi when kan. I went to misalkan New Zealand, kita jadinya I went to New Zealand yesterday misalnya kayak gitu.
bisa kita ubah menjadi passive voice, menjadi sebentar, go ini emang nggak bisa ya? Oh iya, go ini emang nggak bisa, sulit kalau go ini. Kalau go ini sulit pembahasannya, mungkin ada nanti pembahasan lebih lanjut di materi apa gitu. Kalau untuk saat ini kita belajar di passive voice ini kayaknya nggak ada deh. Tapi nanti kalau kakak menemukan kata passive voice yang berdasarkan go, nanti akan kakak share ke kalian. Oke, untuk saat ini itu dulu ya. Apakah ada pertanyaan lain? Ada? Oke, kalau tidak ada, kakak akhiri dulu sampai di sini. Tapi sebelumnya, karena lumayan susah untuk materi ini, kakak minta maaf kalau kakak ada salah dalam pemberian informasi. Nanti akan kakak perbaiki lagi. Kemudian kakak akan memberikan sedikit evaluasi lagi untuk kalian, yang nantinya juga akan sebagai evaluasi untuk kakak. Nanti akan kakak kirimkan ke salah satu teman kalian, dan teman kalian akan mengirimkan ke teman-teman yang lain lewat grup WA atau grup kelas. Oke? Jadi untuk saat ini kakak akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Okay, you may leave the Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama.